Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, ngopi lagi kita. Jadi kita bahas bab hati dan akal ya. Mungkin banyak terjadi dialog dalam diri, tapi kita nggak bisa membedain kata hati yang mana, kata akal yang mana. Makanya kalau orang yang nggak bisa mengenali antara hati dan akal pasti terjebak, pasti banyak tertipu ya. Jadi kita ambil poinnya. Hati itu wilayah perasaan. Jadi dia dirasa-rasa ya. Sedangkan akal sejatinya rasa. Beda ya. Antara rasa dan dirasa-rasa itu beda. Kalau hati masih berubah, kalau rasa itu nggak berubah, mutlak dia ya. Hati wilayah perasaan dan kesannya berubah-ubah, dirasa-rasa, menimbang-nimbang, was-was, itu perasaan, itu sifatnya. Kalau akal ya kalau dia merasa A ya A, nggak B, nggak C, nggak D, dia nggak ada beda-beda ya. Contoh ketika kaki kita kena knalpot, langsung melompat kita, kepanasan kaki kita kena knalpot, itu namanya rasa atau perasaan. Kalau wilayah itu namanya akal ya. Dengan akal kita bisa istilahnya mengambil tindakan. Yang terasa oleh kulit kita panas, di situ nggak ada pikiran, nggak ada merasa-rasa, nggak mungkin lah rasa panas dirasa-rasa, yang adanya rasa panas. Begitu kena kaki melompat, langsung kita tarik kaki kita, terkejut kita, tubuh kita mengambil tindakan. Itu namanya akal, bukan merasa-rasa, bukan menimbang-nimbang, bukan was-was. Nah, itu akal. Bagaimana Bang contoh-contoh dalam kehidupan? Banyak terjadi dialog dalam diri. Mungkin dalam kehidupan kita udah baik dengan orang, kita sudah baik dengan saudara, ya kan? Tapi kita takut untuk melawan, takut untuk bertindak, takut untuk menyerang. Apalagi kita menjaga perasaan orang. Aku takutlah Bang, nanti kalau aku ucap perasaanku, rasaku, orang tersebut tersinggung. Padahal di hati itu akal berkata, kau nggak bagus menyimpan perasaanmu terus. Kau akan terluka terus, kau akan tersiksa terus. Kalau di hatimu sudah nggak nyaman, sudah nggak suka, sudah nggak nikmat, ngapain kau baik-baik sama orang? Ngapain kau mau pasang-pasang topeng lagi? Banyak kita mengalah, banyak kita menimbang-nimbang. Aku sabar aja lah Bang, diem aja lah Bang. Padahal di hati udah kecewa. Nggak berani kita mengungkapkan isi hati kita karena menjaga hati orang. Nah, itu namanya masih hati. Tapi beda sama akal. Akal berkata beda lagi. Kalau akal ketika dia merasa sakit, dia bilang sakit. Ini udah sakit loh, ini udah melampaui batas loh, ini udah nggak betul loh. Masa kau mau bersabar terus? Masa kau mau diam terus? Sampai kapan kau disakiti terus? Ayo bertindak. Nah, itu kata akal. Nah, yang mana kita ikut? Ikut hati apa ikut akal? Kalau ikut hati kita akan mengalah, tapi besok terluka lagi.
besok perih lagi, besoknya sakit lagi. Karena kita takut persaudaraan jadi terputus, kita takut melukai orang, akhirnya kita membiarkan orang itu melukai lagi segala macam. Tapi kalau kata akal, aku udah nggak nyaman, aku udah nggak suka tiap hari begini, rasaku perih, dekat kok sakit terus, dekat kok terluka terus, berarti hubungan ini nggak baik, ayo menjauh. Nah, itu kata akal. Jadi kalau akal tuh dia nggak bisa membohongi diri. Kalau suka dia bilang suka, nggak suka dia bilang nggak suka. Nah, banyak kita kalah oleh perasaan tadi karena kita main hati. Ya, apapun dalam hidup, dalam partner bisnis, dalam berteman, dalam bersaudara adik kakak, dalam berkeluarga. Terkadang kita pun dengan pasangan begitu. Pasanganku melukai aku terus, aku bersabar aja bang. Unek-unek ku simpan aja bang. Itu namanya kau masih ikut kata hati. Tapi kalau kau ikut kata akal, kau akan berani ngomong. Aku maunya ini, aku maunya itu. Aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Yang aku mau seperti ini. Nah, itu kata akal. Ya. Ada saudara, ada teman, atau tetangga. Setiap butuh datang, minta pertolongan, ngutang. Akhirnya kita nggak tega, nggak ngasih. Kasih juga. Itu karena kau pakai hati. Kasihan lah bang, nggak tega lah bang. Kau bantu juga. Udah kau bantu tapi perlakuannya kepada kamu gimana? Apakah dia ya kan? Apakah dia merasa berterima kasih? Apakah dia bersyukur? Apakah dia melihat budi baikmu? Atau kau dimanfaatin aja tiap hari? Udah terluka masih mau juga. Udah tertipu masih mau juga. Itu namanya pakai hati. Kita takut orang lain tersinggung. Kita takut orang lain terluka. Tapi yang diri sendiri yang terluka kau nggak lihat. Ya, diri sendiri yang merana kita nggak tahu. Nah, inilah banyak kita kalah oleh hati. Makanya nggak boleh pakai hati. Hati dan akal itu harus saling, akal lebih nomor satu. Akal harus lebih kuat daripada hati. Karena kalau akal, dia murni. Kalau dia bilang sakit, sakit. Kalau dia bilang perih, ya perih. Kalau dia bilang aku nggak mau begini, ya nggak mau. Nah, itu kata akal. Tapi kalau kata hati kok dibohongi terus. Sabar dulu lah. Mungkin nanti dia berubah, nyatanya nggak berubah. Sabar dulu lah. Kasihlah waktu, nanti dia berubah. Rupanya nggak berubah juga. Kok kecewa lagi. Ya, itu mah masih pakai hati. Ya. Jadi antara hati dan akal ini mirip tapi beda. Kalau hati, perasaan, bentuknya berubah-ubah, dirasa-rasa. Tapi kalau akal itu udah merasa. Hakikat rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, kita kena knalpot, rasanya apa? Panas bang. Nggak mungkin kau bilang dingin. Habis itu apa lagi cirinya? Kalau kau pakai akal, kau ada tindakan, nggak diem di tempat. Apa yang harus kulakukan? Kenapa begini nggak enak? Begitu nggak enak? Begini kok nggak bahagia? Begitu lagi kok nggak bahagia? Ikuti akalmu. Ya. Semua orang pasti ada dialog dalam diri. Berantem dalam diri. Satu ngomong A, satu ngomong B. Nah, kenal itu. Antara hati dan akal tadi. Yang mana yang kita pilih? Ya. Kalau ikut kata hati, pasti ketipu. Pasti dibohongi, pasti diperalat, pasti dimanfaatin. Tapi kalau kita pakai akal, nggak bisa kita dibohongi. Karena dia murni rasa itu. Ya, silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan bisa dikenali, dibedakan.
hati yang mana, akal yang mana. Makanya hati-hati dengan hati. Jangan tiap hari kau kasih hati, minta jantung dia nanti.